Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara seiman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang Surat Al-Kahfi, amalan dan keutamaan hari Jumat. Kita akan mendalami hikmah, keutamaan, dan doa-doa yang terkandung di dalamnya, agar ibadah kita lebih bermakna dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Mari kita buka hati dan pikiran, sambil menyiapkan diri untuk merenungkan ayat-ayat penuh cahaya ini, dan semoga setiap pembelajaran yang kita lakukan bersama menjadi amal yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan hari Jumat dalam Islam. Hari Jumat adalah salah satu hari yang paling mulia dan istimewa dalam Islam. Keistimewaan hari ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga memiliki dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadits riwayat Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu hadits riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu, Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dikeluarkan dari surga, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat." Hadits ini menegaskan bahwa Jumat memiliki posisi unik dalam sejarah manusia dan dalam takdir kehidupan. Tidak hanya menjadi hari ibadah, tetapi juga hari yang memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Hari ini menjadi momentum bagi setiap muslim untuk memperbanyak ibadah, zikir, doa, dan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW, termasuk membaca surat Al-Kahfi. Keutamaan hari Jumat juga tercermin dari berbagai praktik ibadah yang dianjurkan. Salah satu ibadah utama pada hari ini adalah sholat Jumat, yang merupakan pengganti sholat zuhur dan memiliki keutamaan yang besar bagi laki-laki muslim yang memenuhi syarat. Dalam hadits riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sholat Jumat dan mendengarkan khutbahnya dapat menghapus dosa-dosa kecil yang terjadi di antara dua Jumat. Hal ini menunjukkan bahwa hari Jumat adalah hari pembersihan spiritual dan kesempatan bagi setiap muslim untuk kembali memperbarui komitmen terhadap ketaatan kepada Allah. Selain sholat Jumat, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Membaca surat ini diyakini memberikan cahaya yang membimbing seorang muslim sepanjang minggu berikutnya. Hadits riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi menyebutkan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya di antara dua Jumat. Makna cahaya di sini tidak hanya bersifat metaforis, tetapi juga mencakup perlindungan, bimbingan, dan kemudahan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Hari Jumat juga dianjurkan untuk memperbanyak doa dan zikir. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa terdapat waktu yang mustajab di hari Jumat, yaitu ketika seorang hamba memanjatkan doa, Allah akan mengabulkan permohonannya. Waktu mustajab ini sering dikaitkan dengan saat antara sholat Jumat dan berakhirnya hari, sehingga setiap muslim didorong untuk memanfaatkan momentum ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan, dan memohon kebaikan dunia maupun akhirat. Secara keseluruhan, hari Jumat bukan hanya sekadar hari libur atau hari pertemuan mingguan, tetapi merupakan hari penuh keberkahan dan ampunan. Hari ini mengingatkan setiap muslim akan kewajiban spiritual, perlunya introspeksi diri, serta pentingnya menegakkan ketaatan kepada Allah melalui amalan-amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Membaca surat Al-Kahfi, berdoa, berzikir, serta melaksanakan salat Jumat merupakan sarana untuk menyambut rahmat Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena itu, memahami dan menghayati keutamaan hari Jumat menjadi fondasi penting sebelum kita membahas lebih dalam tentang amalan membaca surat Al-Kahfi dan keutamaannya. Surat Al-Kahfi, makna dan isi kandungannya. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran dan terdiri dari 110 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah yang berarti diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, sehingga banyak ayatnya menekankan iman, kepercayaan kepada Allah, dan kisah-kisah yang memberi pelajaran spiritual. Nama Al-Kahfi berasal dari kata Kaf, yang berarti gua, merujuk pada kisah Ashabul Kahfi, yakni sekelompok pemuda yang menundukkan diri kepada Allah dan memelihara keimanan mereka, meskipun berada dalam tekanan penguasa yang zalim. Isi surat Al-Kahfi tidak hanya terbatas pada kisah Ashabul Kahfi,
Surat ini juga memuat kisah Nabi Musa dan Khidr, kisah tentang Dzulqarnain, dan peringatan tentang fitnah serta ujian dalam kehidupan manusia. Setiap kisah memiliki hikmah yang mendalam dan relevan untuk umat Islam sepanjang zaman. Misalnya, kisah Ashabul Kahfi mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan kepasrahan kepada kehendak Allah ketika menghadapi tekanan dari lingkungan yang menentang iman. Mereka tidur dalam gua selama bertahun-tahun sebagai bentuk perlindungan Allah dan bangun kembali sebagai tanda kuasanya yang luar biasa. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 9-10 disebutkan, "Atau kamu mengira bahwa penghuni gua dan Ar-Raqim itu termasuk tanda-tanda yang mengherankan? Sesungguhnya kami menjadikan mereka pemuda-pemuda yang beriman dan kami tambah mereka petunjuk." Kisah Nabi Musa dan Khidr yang tercantum dalam surat ini mengajarkan tentang hikmah di balik perintah Allah yang kadang tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Nabi Musa belajar dari Khidr untuk memahami bahwa setiap peristiwa dalam hidup, baik atau buruk, memiliki hikmah dan tujuan yang telah ditentukan oleh Allah. Hal ini menekankan pentingnya tawakal, kesabaran, dan menerima ketetapan Allah dalam setiap keadaan. Selain itu, kisah Dzulqarnain dalam surat Al-Kahfi mengajarkan tentang keadilan, kepemimpinan, dan tanggung jawab seorang pemimpin yang diberikan kekuasaan oleh Allah. Dzulqarnain menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan kebaikan dan menahan kerusakan di muka bumi. Kisah ini memberikan teladan bagi pemimpin dan masyarakat tentang bagaimana kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan kebaikan dan melindungi umat. Selain kisah-kisah tersebut, surat Al-Kahfi juga memuat peringatan tentang fitnah, khususnya fitnah Dajjal. Rasulullah SAW menekankan dalam hadits riwayat Muslim dan An-Nasa'i bahwa membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi dapat menjadi perlindungan dari fitnah Dajjal. Hal ini menjadikan surat Al-Kahfi sangat relevan untuk dibaca secara rutin, khususnya pada hari Jumat, sebagai sarana mendapatkan cahaya dan perlindungan dari Allah. Dengan demikian, surat Al-Kahfi bukan hanya rangkaian kisah historis, tetapi juga sarana untuk menanamkan iman, memperkuat tauhid, dan meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Membaca dan merenungkan kandungan surat ini dapat membantu kita memahami hikmah hidup, bersabar dalam ujian, dan senantiasa dekat dengan Allah. Oleh karena itu, memahami makna dan isi kandungan surat Al-Kahfi menjadi langkah penting sebelum mengamalkan sunnah membaca surat ini pada hari Jumat, yang akan kita bahas pada bab-bab selanjutnya. Amalan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat merupakan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Amalan ini tidak hanya memiliki keutamaan spiritual, tetapi juga memberikan perlindungan dan cahaya bagi seorang muslim. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan disinari cahaya di antara 2 Jumat." Pernyataan ini menegaskan bahwa membaca surat Al-Kahfi tidak hanya sekadar ibadah lisan, tetapi juga membawa dampak nyata bagi kehidupan seorang muslim, yaitu berupa cahaya yang membimbing, melindungi, dan menenangkan hati. Cahaya ini dapat diartikan sebagai penerangan dalam menghadapi tantangan hidup, petunjuk dalam keputusan yang diambil, serta perlindungan dari fitnah dan godaan dunia. Amalan membaca surat Al-Kahfi dapat dilakukan dengan membaca seluruh surat, yakni 110 ayat atau sebagian darinya. Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan khusus pada 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Hadits riwayat Muslim menyebutkan, barang siapa yang membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal adalah ujian terbesar bagi umat manusia menjelang hari kiamat. Dengan membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, seorang muslim memperoleh perlindungan dari pengaruh negatif yang dapat mengoyahkan iman. Ini menjadikan amalan membaca surat Al-Kahfi sebagai benteng spiritual yang sangat penting, terutama di zaman modern ini, di mana godaan dan ujian iman sangat beragam. Selain itu, membaca 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi juga memiliki keutamaan tersendiri, yaitu untuk memohon petunjuk dan perlindungan Allah dalam kehidupan sehari-hari.
Bagian akhir surat ini menekankan bahwa semua perkara di dunia ini berada di bawah kekuasaan Allah dan seorang hamba harus selalu bergantung kepadanya dalam setiap keputusan dan tindakan. Dengan membaca ayat-ayat ini secara rutin, hati seorang muslim akan selalu diingatkan untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah, menjaga keimanan, dan tetap istiqamah dalam amal syaleh. Amalan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat juga dapat dilakukan secara berjamaah maupun sendiri. Beberapa ulama menganjurkan membaca surah ini setelah sholat Jumat, saat suasana hati sedang khusyuk dan berkonsentrasi, agar bacaan lebih khidmat dan mudah merenungkan makna setiap ayat. Membaca surat Al-Kahfi dengan pemahaman akan maknanya akan lebih mendekatkan seorang muslim kepada Allah dan memberikan ketenangan batin. Selain itu, disarankan untuk mengamalkan bacaan ini setiap minggu, sehingga menjadi rutinitas ibadah yang mendatangkan keberkahan. Membaca surat Al-Kahfi bukan sekadar ritual, tetapi sarana mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat tauhid, dan meningkatkan kesadaran spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat membantu seorang muslim menghadapi ujian, menjaga moral, dan memelihara ketenangan hati dalam menghadapi tekanan sosial maupun pribadi. Dengan demikian, membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat merupakan amalan yang memiliki banyak keutamaan. Selain memperoleh cahaya yang membimbing antara dua Jumat, seorang muslim juga mendapatkan perlindungan dari fitnah, meningkatkan keimanan, serta mendapatkan ketenangan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini sebaiknya menjadi bagian dari ibadah rutin, diiringi dengan zikir dan doa, agar manfaatnya benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat memiliki banyak keutamaan yang telah dijelaskan dalam hadits-hadits syahih dan diterangkan oleh para ulama. Keutamaan ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sehari-hari seorang muslim, seperti perlindungan dari fitnah, petunjuk hidup, serta cahaya yang menuntun hati dan pikiran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat An-Nasai dan Baihaqi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Pernyataan ini menegaskan bahwa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat membawa cahaya, yaitu pertolongan dan bimbingan Allah dalam kehidupan seorang hamba. Cahaya ini dapat dimaknai secara spiritual sebagai ketenangan hati, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, serta perlindungan dari pengaruh negatif yang dapat merusak iman. Cahaya ini juga berfungsi sebagai penuntun seorang muslim agar tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun menghadapi ujian atau fitnah di dunia. Salah satu keutamaan utama membaca surat Al-Kahfi adalah perlindungan dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim menyebutkan, barang siapa yang membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal merupakan ujian terbesar menjelang hari kiamat, yang dapat menggoyahkan iman siapa saja. Dengan membaca 10 ayat pertama, seorang muslim diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga imannya tetap kokoh meskipun dihadapkan pada godaan atau cobaan yang paling berat. Keutamaan ini menunjukkan bahwa membaca surat Al-Kahfi bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan sarana untuk menjaga keimanan secara praktis. Selain itu, membaca seluruh surat Al-Kahfi atau sebagian besar ayatnya pada hari Jumat diyakini memberikan ampunan atas dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara dua Jumat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, bahwa membaca surat ini memberikan cahaya dan kebaikan bagi seorang hamba. Keutamaan ini menekankan bahwa membaca surat Al-Kahfi adalah bentuk ibadah yang membawa dampak nyata terhadap kehidupan spiritual seorang muslim, terutama dalam menjaga hati dari noda dosa dan kesalahan. Selain perlindungan dan pengampunan, membaca surat Al-Kahfi juga memberikan hikmah dan petunjuk hidup. Kisah-kisah yang terdapat dalam surat ini, seperti Ashabul Kahfi, Nabi Musa dan Khidr, serta Dzulqarnain, memberikan teladan tentang kesabaran, keikhlasan, keadilan, dan kepemimpinan yang benar. Dengan merenungkan kisah-kisah ini, seorang muslim akan memperoleh pelajaran tentang bagaimana menghadapi ujian, mengambil keputusan dengan bijak, serta mengutamakan ketaatan kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan.
Keutamaan membaca surat Al-Kahfi juga mencakup manfaat sosial dan psikologis. Membaca dan merenungkan ayat-ayatnya dapat menenangkan hati, mengurangi stres, dan meningkatkan fokus spiritual. Dengan demikian, amalan ini tidak hanya memberikan manfaat untuk kehidupan akhirat, tetapi juga memberikan efek positif dalam kehidupan duniawi, membantu seorang muslim menghadapi tekanan hidup dengan ketenangan dan kesabaran. Dengan semua keutamaan tersebut, membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat menjadi amalan yang sangat dianjurkan. Ia menguatkan iman, memberikan perlindungan dari fitnah, memancarkan cahaya yang menuntun jalan seorang hamba, serta menanamkan hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Amalan ini harus dijadikan bagian rutin dari ibadah mingguan seorang muslim agar keberkahan dan manfaatnya benar-benar dirasakan dalam kehidupan spiritual dan duniawi. Perlindungan dari gangguan setan. Salah satu keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat adalah perlindungan dari gangguan setan. Rasulullah SAW menekankan bahwa membaca Al-Quran secara rutin, khususnya surat Al-Kahfi dan surat Al-Baqarah, dapat membuat seorang muslim dan rumahnya terlindungi dari gangguan setan. Dalam hadits riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sebuah rumah yang dibacakan surat Al-Kahfi dan surat Al-Baqarah secara rutin, maka rumah itu tidak akan dimasuki setan sepanjang malam." Hadis ini menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran bukan sekadar ritual spiritual, tetapi juga memiliki efek perlindungan yang nyata bagi seorang hamba dan lingkungannya. Setan sering digambarkan dalam Al-Quran sebagai makhluk yang selalu berusaha menyesatkan manusia melalui godaan, bisikan, dan fitnah. Dengan membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Kahfi, seorang muslim memperoleh benteng spiritual yang menahan gangguan setan, menjaga hati tetap bersih, dan meneguhkan keimanan. Keutamaan perlindungan ini menjadi semakin penting ketika kita memahami konteks hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang penuh keberkahan dan kesempatan bagi seorang muslim untuk memperbanyak ibadah. Setan menyadari potensi hari Jumat untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah, sehingga ia berusaha menggoda manusia dengan berbagai cara. Membaca surat Al-Kahfi menjadi salah satu cara efektif untuk menolak gangguan setan dan menjaga hati tetap fokus kepada ibadah dan zikir. Selain perlindungan bagi diri sendiri, membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat juga memiliki efek protektif bagi rumah tangga dan keluarga. Ulama menekankan pentingnya membaca surat ini secara bersama-sama di rumah, sehingga seluruh anggota keluarga dapat merasakan keberkahan dan perlindungan. Ketika keluarga terbiasa membaca Al-Quran secara rutin, setan kehilangan ruang untuk menimbulkan kekacauan, perselisihan, atau godaan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Hal ini menjadikan bacaan Al-Kahfi sebagai sarana menjaga kesejahteraan spiritual dan emosional keluarga. Selain itu, membaca surat Al-Kahfi juga dapat menenangkan hati seorang muslim. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 28, Allah berfirman, "Dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, menginginkan keridhaannya, dan janganlah matamu berpaling dari mereka karena kesenangan hidup dunia." Ayat ini menekankan pentingnya ketekunan dalam beribadah dan menjauhkan hati dari gangguan duniawi maupun godaan setan. Membaca Al-Kahfi pada hari Jumat menjadi sarana untuk menginternalisasi pesan ini, sehingga hati tetap bersih dan pikiran tetap fokus kepada Allah. Secara keseluruhan, perlindungan dari gangguan setan adalah salah satu manfaat penting membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Bacaan ini berfungsi sebagai benteng spiritual yang menjaga iman, menenangkan hati, melindungi rumah dan keluarga, serta membimbing seorang muslim agar tetap istiqomah di jalan Allah. Oleh karena itu, menjadikan amalan membaca surat Al-Kahfi sebagai rutinitas setiap Jumat merupakan langkah penting dalam memperkuat keimanan, meningkatkan ketakwaan, dan menjaga diri dari godaan setan yang selalu mengintai manusia. Hikmah di balik anjuran membaca surat Al-Kahfi. Membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat bukan hanya sekadar sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tetapi juga syarat dengan hikmah yang dapat membimbing seorang muslim dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Hikmah ini terkait erat dengan penguatan iman, perlindungan dari godaan, serta petunjuk untuk menjalani kehidupan dengan kesabaran, keikhlasan,
dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah utama dari membaca surat Al-Kahfi adalah menguatkan iman. Kisah Ashabul Kahfi yang menundukkan diri sepenuhnya kepada Allah meskipun menghadapi tekanan penguasa zalim menjadi teladan bagi setiap muslim dalam menjaga keimanan di tengah tantangan hidup. Ketika seorang hamba membaca dan merenungkan kisah ini, ia belajar bahwa keimanan tidak boleh tergoyahkan oleh kondisi sosial, tekanan lingkungan, atau kesulitan hidup. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Dan demikianlah kami meneguhkan hati mereka ketika mereka berdiri dan berkata, Tuhan kami adalah Tuhan semesta alam, kami tidak akan menyembah selainnya. Ayat ini menekankan keteguhan hati dan konsistensi iman sebagai fondasi utama kehidupan seorang muslim. Membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat memberikan penguatan spiritual yang membuat seorang hamba lebih mampu menahan godaan dunia dan setan. Hikmah kedua adalah menjadi pengingat akan kehidupan setelah mati dan hari kiamat nyedeo. Surat Al-Kahfi mengandung pelajaran tentang keabadian, ketentuan Allah, dan akibat perbuatan manusia. Dengan membaca surat ini, seorang muslim diingatkan bahwa dunia hanyalah tempat ujian sementara dan setiap amal baik maupun buruk akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hal ini mendorong seseorang untuk hidup dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab, moral dan spiritual, serta memotivasi untuk memperbanyak amal syaleh. Selain itu, membaca surat Al-Kahfi juga memberikan petunjuk dan bimbingan dalam menghadapi ujian hidup. Kisah Nabi Musa dan Khidir mengajarkan bahwa ada hikmah di balik setiap peristiwa, bahkan ketika manusia tidak dapat memahaminya. Nabi Musa belajar dari Khidir bahwa segala sesuatu yang tampak sulit atau tidak adil memiliki alasan yang telah ditentukan oleh Allah. Dengan merenungkan kisah ini, seorang muslim belajar untuk bersabar, tidak mudah putus asa, dan menerima ketetapan Allah dengan ikhlas. Hikmah lainnya adalah mendapatkan cahaya dan perlindungan dari fitnah, khususnya fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Selain perlindungan dari fitnah Dajjal, membaca surat Al-Kahfi secara rutin juga menenangkan hati, meningkatkan fokus spiritual, dan membimbing seorang muslim agar tetap berada di jalan yang benar. Efek ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berdampak pada keluarga dan lingkungan sekitar, karena hati yang tenang dan pikiran yang bersih mempengaruhi interaksi sosial dan kualitas hubungan dengan sesama. Secara keseluruhan, hikmah membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat mencakup penguatan iman, pengingat hari kiamat, bimbingan dalam menghadapi ujian hidup, serta perlindungan dari godaan dan fitnah. Hikmah-hikmah ini menjadikan surat Al-Kahfi bukan sekadar bacaan, tetapi sarana untuk menumbuhkan kesadaran spiritual yang mendalam, memperkuat ketakwaan, dan menjadikan seorang muslim lebih istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami hikmah ini, setiap muslim diharapkan tidak hanya membaca surat Al-Kahfi sebagai rutinitas, tetapi juga merenungkan makna dan mengamalkan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Waktu yang tepat untuk membaca surat Al-Kahfi. Membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat memiliki banyak keutamaan, namun agar amalan ini maksimal, penting untuk memahami waktu yang tepat untuk membacanya. Rasulullah SAW menekankan bahwa membaca Al-Quran, termasuk surat Al-Kahfi, sebaiknya dilakukan pada waktu-waktu yang penuh keberkahan, sehingga setiap bacaan memberikan cahaya, perlindungan, dan bimbingan dari Allah SWT. Salah satu waktu yang dianjurkan adalah malam Jumat, yaitu malam menjelang hari Jumat. Hadits riwayat Ad-Darimi menyebutkan bahwa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat memberikan cahaya yang menyinari seorang hamba hingga hari Jumat berikutnya. Malam Jumat adalah waktu yang tenang dan sunyi, ketika seorang muslim dapat merenungkan makna ayat-ayat Al-Quran dengan lebih khusyuk. Membaca surat Al-Kahfi di waktu ini memungkinkan seseorang untuk mendapatkan ketenangan batin, memperkuat iman, dan menjadikan hati lebih siap menghadapi ujian hidup yang mungkin terjadi sepanjang minggu. Selain malam Jumat, pagi hingga siang hari Jumat juga merupakan waktu yang dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi
Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Bacaan ini dapat dilakukan sebelum atau sesudah sholat Jumat, baik di rumah maupun di masjid. Membaca Al-Kahfi di pagi hari Jumat memberikan energi spiritual untuk menjalani aktivitas sehari-hari, sekaligus menjadikan hati lebih bersih dan fokus kepada Allah. Sedangkan membaca setelah sholat Jumat dapat menambah keberkahan setelah melaksanakan ibadah wajib dan mendengarkan khutbah, sehingga amalan ini menjadi penyempurna ibadah Jumat. Beberapa ulama juga menyarankan untuk membaca seluruh surat Al-Kahfi, terutama jika waktu memungkinkan agar mendapatkan manfaat maksimal. Namun jika membaca seluruh surat terasa berat, membaca 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir tetap memiliki keutamaan khusus. 10 ayat pertama memberikan perlindungan dari fitnah Dajjal, sementara 10 ayat terakhir memberikan petunjuk dan perlindungan dari godaan setan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis syahih. Selain itu, penting untuk membaca surat Al-Kahfi dengan pemahaman dan kekhusyukan. Membaca dengan suara lirih atau tartil sambil merenungkan makna ayat akan menambah kekuatan spiritual dari amalan tersebut. Waktu yang tenang di malam Jumat atau pagi hari Jumat memungkinkan seorang muslim untuk lebih fokus, merenungkan hikmah surat Al-Kahfi, memahami kisah Ashabul Kahfi, Nabi Musa dan Khidr, serta Dzulqarnain, dan menginternalisasi pelajaran moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Secara keseluruhan, waktu membaca surat Al-Kahfi sangat berpengaruh terhadap keberkahan amalan. Membaca pada malam Jumat, pagi hari, atau sebelum atau sesudah sholat Jumat memberikan manfaat maksimal, baik secara spiritual maupun praktis. Dengan memilih waktu yang tepat, seorang muslim tidak hanya menjalankan sunnah Rasulullah SAW, tetapi juga memperoleh cahaya, perlindungan, ketenangan hati, dan bimbingan hidup dari Allah SWT. Menjadikan membaca Al-Kahfi sebagai rutinitas di waktu-waktu yang dianjurkan akan memperkuat iman dan menjadikan hari Jumat sebagai momentum spiritual yang penuh berkah. Doa dan zikir. Setelah membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat tidak hanya berhenti pada bacaan saja, tetapi juga dianjurkan untuk dilanjutkan dengan doa dan zikir. Hal ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW yang menekankan bahwa setiap ibadah sebaiknya diiringi dengan permohonan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dan zikir setelah membaca Al-Kahfi akan memperkuat manfaat bacaan, menambah cahaya bagi seorang hamba, serta mendekatkan hati kepada Allah. Salah satu doa yang disarankan setelah membaca surat Al-Kahfi adalah memohon cahaya dan petunjuk Allah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa membaca surat Al-Kahfi akan memberi cahaya di antara dua Jumat. Dengan doa, seorang muslim meminta agar cahaya ini benar-benar menuntun hidupnya, melindungi dari fitnah, dan membimbing dalam setiap keputusan. Doa sederhana namun bermakna adalah, Ya Allah, jadikanlah cahayamu menyinari hatiku, keluargaku, dan rumah tanggaku, serta tuntunlah aku dalam setiap langkahku menuju keridhaanmu. Zikir juga merupakan bagian penting setelah membaca surat Al-Kahfi. Zikir dapat berupa membaca tasbih, Subhanallah, tahmid, Alhamdulillah, tahlil, La ilaha illallah, dan takbir, Allahu Akbar. Zikir ini menegaskan keimanan, menguatkan hati, dan membantu seorang muslim untuk tetap fokus kepada Allah setelah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah, barang siapa yang membaca Al-Quran dan berzikir setelahnya, maka Allah akan memberinya ketenangan hati dan keberkahan dalam hidupnya. Selain zikir umum, seorang muslim juga dianjurkan untuk membaca doa-doa khusus sesuai kebutuhan, baik itu untuk kebaikan dunia maupun akhirat. Misalnya, doa memohon ampunan atas dosa, memohon rezeki yang halal, kesehatan, keselamatan keluarga, serta petunjuk dalam menghadapi ujian hidup. Menggabungkan bacaan Al-Kahfi dengan doa-doa ini membuat amalan menjadi lebih lengkap, karena bacaan menjadi sarana penghubung antara hamba dan penciptanya. Praktik terbaik adalah membaca doa dan zikir dengan khusyuk dan konsentrasi penuh, sambil merenungkan makna surat Al-Kahfi. Saat membaca kisah Ashabul Kahfi, Nabi Musa dan Khidr, serta Dzulqarnain,
seorang muslim dapat menyesuaikan doa dengan pelajaran dari kisah tersebut. Misalnya, memohon kesabaran seperti Ashabul Kahfi, memohon hikmah dalam mengambil keputusan seperti Nabi Musa, dan memohon keadilan serta perlindungan Allah seperti Dzulqarnain. Selain manfaat spiritual, membaca doa dan zikir setelah Al-Kahfi juga memberikan ketenangan psikologis. Hati yang tenang akan lebih mudah menghadapi tekanan hidup, godaan setan, dan fitnah di dunia. Dengan demikian, doa dan zikir bukan hanya menambah pahala, tetapi juga menjadi sarana menjaga kesejahteraan mental dan emosional seorang muslim. Secara keseluruhan, membaca surat Al-Kahfi sebaiknya diikuti dengan doa dan zikir. Bacaan menjadi lebih bermakna, hati lebih tenang, dan seorang muslim mendapat perlindungan serta cahaya dari Allah SWT. Mengamalkan praktik ini setiap Jumat menjadikan hari Jumat sebagai momentum spiritual yang penuh keberkahan, serta memperkuat ikatan seorang hamba dengan penciptanya. Mengajarkan amalan membaca surat Al-Kahfi kepada keluarga. Membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat merupakan amalan yang dianjurkan bagi setiap muslim. Namun manfaatnya akan lebih luas apabila amalan ini juga diajarkan kepada anggota keluarga. Rasulullah SAW menekankan pentingnya mendidik keluarga dalam beribadah dan menanamkan nilai-nilai keimanan sejak dini. Dengan mengajarkan bacaan Al-Kahfi kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya, seorang muslim tidak hanya memperoleh pahala untuk dirinya sendiri, tetapi juga menebarkan keberkahan bagi seluruh keluarga. Salah satu cara praktis adalah dengan membaca surat Al-Kahfi secara bersama-sama di rumahan. Mengatur waktu tertentu setiap Jumat, misalnya setelah sholat zuhur atau sebelum sholat Jumat, dapat menjadi rutinitas keluarga yang membawa ketenangan dan kehangatan spiritual. Kegiatan ini tidak hanya menanamkan kebiasaan membaca Al-Quran, tetapi juga mempererat hubungan keluarga, karena semua anggota terlibat dalam ibadah yang sama, merenungkan makna ayat, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Selain membaca bersama, orang tua juga dianjurkan untuk mengajarkan makna surat Al-Kahfi kepada anak-anak. Membaca tanpa memahami maknanya akan kurang efektif, sementara anak-anak yang diajari tafsir dan hikmah surat Al-Kahfi akan lebih mudah menyerap nilai-nilai keimanan, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah SWT. Misalnya kisah Ashabul Kahfi mengajarkan anak-anak tentang keberanian mempertahankan iman meskipun menghadapi tekanan. Kisah Nabi Musa dan Khidr mengajarkan hikmah dalam bersabar dan menerima ketentuan Allah. Sedangkan kisah Dzulqarnain menanamkan nilai keadilan dan tanggung jawab dalam memimpin atau mengambil keputusan. Mengajarkan Al-Kahfi kepada keluarga juga termasuk mendidik anak-anak untuk memahami pentingnya hari Jumat. Dengan menekankan bahwa membaca Al-Kahfi pada hari Jumat memiliki keutamaan seperti cahaya antara dua Jumat dan perlindungan dari fitnah, anak-anak akan belajar menghargai hari Jumat dan memanfaatkan waktu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini sekaligus menanamkan disiplin spiritual sejak usia dini, sehingga kebiasaan baik ini akan terus terbawa hingga dewasa. Selain anak-anak, anggota keluarga dewasa juga dapat saling mengingatkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Misalnya, suami mengingatkan istri, atau orang tua mengingatkan anak remaja, sehingga setiap anggota keluarga mendapatkan manfaat maksimal dari bacaan ini. Aktivitas ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat ukhuwah keluarga dan membangun lingkungan rumah yang penuh dengan keberkahan, ketenangan, dan perlindungan dari godaan setan. Praktik mengajarkan bacaan Al-Kahfi kepada keluarga tidak hanya berhenti pada bacaan rutin. Orang tua dapat menjadikan bacaan ini sebagai momen refleksi dan diskusi spiritual, misalnya dengan membahas hikmah dari kisah Ashabul Kahfi, kesabaran Nabi Musa, atau kepemimpinan Dzulqarnain. Diskusi ini memperdalam pemahaman, memotivasi anggota keluarga untuk mengamalkan nilai-nilai kebaikan, dan membuat bacaan Al-Kahfi lebih hidup dalam keseharian. Dengan demikian, mengajarkan amalan membaca surat Al-Kahfi kepada keluarga adalah bagian penting dari pendidikan spiritual yang menyeluruh. Hal ini tidak hanya memperluas manfaat bacaan untuk diri sendiri, tetapi juga menebarkan cahaya, perlindungan, dan hikmah kepada seluruh anggota keluarga. Mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, termasuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adalah salah satu bentuk kecintaan
seorang Muslim kepada Nabi Muhammad SAW dan upaya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah ini bukan sekadar ritual formal, tetapi merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat iman, dan memperoleh petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan disinari cahaya di antara dua Jumat." Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap bacaan memiliki efek nyata bagi seorang hamba, yaitu cahaya yang membimbing, melindungi dari fitnah, dan menenangkan hati. Cahaya ini bukan hanya metaforis, tetapi juga mencakup perlindungan dari ujian, bimbingan dalam keputusan hidup, dan ketenangan spiritual yang membuat seorang Muslim lebih kuat menghadapi cobaan dunia. Mengamalkan sunnah membaca surat Al-Kahfi juga berarti meneladani perilaku Rasulullah SAW dalam memanfaatkan hari Jumat sebaik-baiknya. Hari Jumat adalah hari penuh keberkahan, di mana doa lebih mudah diterima, amalan diperbanyak, dan pahala dilipat gandakan. Dengan membaca Al-Kahfi, seorang Muslim menyiapkan diri untuk menerima rahmat Allah, mendapatkan cahaya yang membimbing hingga Jumat berikutnya, dan melindungi diri dari godaan serta fitnah, termasuk fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi dapat melindungi seorang hamba dari fitnah Dajjal, sehingga amalan ini menjadi sarana perlindungan yang sangat penting. Selain itu, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW juga mencakup menginternalisasi hikmah yang terkandung dalam surat Al-Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi mengajarkan kesabaran dan keteguhan iman. Kisah Nabi Musa dan Khidr mengajarkan hikmah di balik ketentuan Allah, dan kisah Dzulqarnain mengajarkan keadilan serta tanggung jawab seorang pemimpin. Dengan merenungkan kisah-kisah ini, seorang Muslim belajar bagaimana menghadapi ujian hidup dengan bijaksana, bersabar dalam kesulitan, dan tetap tunduk pada kehendak Allah. Mengamalkan sunnah ini juga memiliki dimensi sosial. Dengan membaca surat Al-Kahfi di rumah, mengajarkannya kepada keluarga, dan mendorong anggota keluarga untuk ikut membaca, seorang Muslim menciptakan lingkungan yang penuh keberkahan dan perlindungan. Rumah yang rutin membaca Al-Kahfi menjadi sarana spiritual yang menenangkan, melindungi keluarga dari gangguan setan, dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya iman dalam kehidupan sehari-hari. Secara praktis, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dapat dimulai dengan langkah-langkah sederhana. Membaca surat Al-Kahfi pada malam atau hari Jumat, memahami makna ayat-ayatnya, berzikir dan berdoa setelah membaca, serta mengajarkannya kepada keluarga. Dengan konsistensi, amalan ini akan menjadi rutinitas spiritual yang memperkuat iman, menghadirkan ketenangan batin, dan mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan seorang Muslim. Penutup ini menegaskan bahwa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat adalah amalan yang penuh hikmah, keutamaan, dan cahaya. Dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, seorang Muslim tidak hanya menjalankan perintah agama, tetapi juga menyiapkan diri untuk menghadapi dunia dan akhirat dengan iman yang kokoh, hati yang tenang, dan kehidupan yang penuh keberkahan dari Allah SWT. Semoga setiap Muslim dapat istiqamah dalam membaca surat Al-Kahfi, merenungkan hikmah yang terkandung di dalamnya, dan meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW agar kehidupan spiritual senantiasa terjaga dan diberkahi Allah SWT. Alhamdulillah, semoga pembahasan hari ini tentang surat Al-Kahfi memberikan manfaat dan menambah cahaya di hati kita. Saudara seiman, mari kita istiqamah membaca Al-Kahfi setiap hari Jumat, merenungkan hikmah di dalamnya, berzikir dan berdoa agar kita selalu mendapatkan keberkahan, perlindungan dari fitnah, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah belajar bersama. Semoga ilmu ini membawa manfaat bagi diri kita, keluarga, dan lingkungan sekitar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.